Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berada di Pasar Tani. Ini ya, ini ada lampu merah. Ini lurus ke kampus Tainsar. Arahnya arah Uban ya. Ini kita dari lampu merah ini menuju ke Kaplingan. Yang Kaplingan ini sangat bagus untuk berkebun ya. Harganya sangat terjangkau. Di sekitaran sini teman-teman, itu banyak orang yang buat kos-kosan ya. Karena banyak mahasiswa dari Stein Sultan Abdurrahman Kepri yang sekarang berkuliah itu tidak hanya dari Pinang Bintan ya, yang bolak-balik, tapi banyak juga dari luar Pulau Bintan. Ada yang dari Karimun, dari Lingga, dari Natuna, dari Anambas, itu banyak yang kuliah di sini. Ya teman-teman, kita masuk ke kiri. Ini jalannya namanya lintas barat ya. Dari lintas barat ini masuk ke kiri. Di sini ada juga perumahan dan juga pondok pesantren dan juga kampung-kampung ya. Nah, ini rumah kampung tuh banyak. Nah, kita lurus ya. Jalannya jalan tanah boksit ya. Tapi untuk ke depan insya Allah itu ya tetap ada progres ya untuk semenisasi, karena di dalam ini banyak warga juga ya. Kalau untuk sekarang memang belum, tapi di perkembangannya insya Allah tetap ada kemajuan. Nah teman-teman, ini daerahnya namanya adalah Tuapaya Asri ya. Ke lokasi bisa pakai mobil jadi teman-teman yang mungkin mau investasi, teman-teman yang mau nyimpen uangnya biar nggak cepat habis. Kenapa? Karena kalau kita dapat gaji tanpa kita investasikan dalam bentuk aset gitu ya, dalam bentuk aset itu misalnya taruh aja di bank ya, lama-kelamaan ya habis juga. Selain kena inflasi juga ya gampang cair gitu. Kalau tanah kan beda. Kalau tanah ini kan kalau misalnya butuh uang pun nggak bisa langsung dicairkan gitu ya, langsung laku. Nah sehingga nggak bisa langsung digunakan. Tapi ya kelebihannya itu yang namanya nggak bisa langsung digunakan ya awet gitu ya. Kalau punya tanah juga, satu bisa bangun rumah, yang kedua bisa ditanami buah-buahan atau tanaman tahunan seperti kayu dan sebagainya. 5 tahun panen kayunya, tanahnya tetap masih ada gitu. Atau buat kos-kosan yang disewakan, mau sampai kapan aja ya, kalau bangunan itu masih ada, masih bisa digunakan atau sebagai passive income ya teman-teman ya. Passive income kita kan kalau bisa usahakan ya kerja oke lah, mungkin setiap hari kerja selagi masih muda, tapi kita pun harus menyimpan itu, kemudian jadikan aset itu menghasilkan uang untuk kita nanti sudah tua, sudah agak susah untuk bekerja. Jadi ada passive income, ada income yang kita nggak perlu kerja tapi dapat uang dari situ. Salah satunya kos-kosan atau tanah-tanah yang ditanami buah-buahan, kelapa, tanaman tahunan dan sebagainya. Itu akan menghasilkan saat kita sudah tua gitu. Nah ini kalau untuk sekarang ya, menurut saya itu cocoknya memang kebun. Nah, ini lokasinya ini kebun, karena di sini kan tanah hitam ya. Saya perlu kasih tahu
ya di awal nih. Ini di sebelah tanah ini ada namanya PT Japfa. PT Japfa itu kelihatan. PT Japfa ini apa namanya, kandang ayam yang modern. Ya, karena modern ini tidak bau ya. Tidak bau, beda sama kandang yang tradisional karena mungkin pakai alat gitu ya. Jadi kalau misalnya berkebun dekat ke sini, itu yang saya alami, saya melintas itu tidak bau gitu. Ini saya kasih tahu di depan ya apa adanya biar tidak kecewa. Tanah ini datar. Ini ukurannya uh, kurang lebih tuh 1 hektar. Jadi 1 hektar ini ada yang bisa sertifikat, ada yang tidak. Jadi kalau yang lahan putih di sini terbagi dua ya, satu lahan putih, satu lahan hijau. Satu hanya bisa lasak, satu bisa sertifikat. Nah sini ya, jadi cocok sekali untuk berkebun ya, untuk berkebun. Dan ada juga kampung di sebelah sini ya, nggak jauh dari pesantren juga. Jadi kalau teman-teman mau tanami untuk hari Minggu ke sini, hari Sabtu atau Minggu pas tidak ada kerjaan, ini cocok sekali ya. Cocok sekali untuk dijadikan aset ya. Yang namanya aset tanah terutama itu makin lama bukan makin turun tapi makin naik. Semakin lama makin naik. Kenapa? Karena banyaknya orang ya, banyaknya orang, permintaannya juga pasti banyak. Sedangkan tanah itu bukannya semakin banyak tapi semakin sedikit. Nah, dengan semakin sedikitnya ini maka akan ada kenaikan dari harga tanah tersebut. Ya, jadi ini lokasinya. Jadi kalau misalnya mau buat pondok-pondok pun bisa, ini ada apa namanya, kayu-kayunya bisa diambil ya. Kalaupun nanti misalnya beli di tanah ini, itu nanti bisa ditebang juga ya. Jadi kita menyediakan untuk apa namanya, jasa untuk menebang ini. Jadi beli bersih gitu ya, beli bersih. Jadi kalau mau tetap aja di sini ya nggak masalah juga untuk tumbuh gitu ya. Jadi kalau mau dibersihkan sudah sama jasanya. Jadi beli langsung dapat lahan bersih gitu ya. Nah, sekarang ini bisa lihat dari kesuburannya pohon-pohonnya itu menunjukkan bahwa tanah ini subur ya. Tanah ini subur. Ini kita jual kaplingan ya, dan kaplingan juga bisa dicicil. Ya, kaplingan dan bisa dicicil dengan ukuran 300 meter persegi itu yang standar ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih lanjut, nah nanti bisa hubungi nomor WA saya gitu. Ya, jadi yang dari Bintan, yang mau invest, yang dari Tanjung Pinang, pegawai-pegawai, nah ini terutama pegawai-pegawai ya. Nah, pegawai-pegawai ini pasti ada masa pensiunnya gitu. Ya jangan sampai nggak punya tabungan tanah. Kenapa? Karena kalau masa pensiun jadi kita punya sesuatu untuk dikerjakan. Ya, tanah itu bisa tanam-tanam dan sebagainya. Karena saya lihat banyak ya, jadi teman-teman itu yang pensiun, kemudian dia punya tanah, ya sekapling, 2 kapling, 3 kapling, dia setelah pensiun ya tanam-tanam, itu ada kegiatannya. Ya teman-teman gercep aja, lokasinya bagus, tempatnya bagus, jangan sampai kehabisan, karena kalau kehabisan ya jarang-jarang ya ada apa namanya, dengan DP yang terjangkau, cicilan juga murah. Ya. Untuk sekarang per tanggal 14 ya, per tanggal 14
Februari itu DP masih di angka 3 juta dan angsurannya masih di angka 500.000 ya. Jadi teman-teman gercep aja untuk dapat tanah yang seperti ini, tanahnya subur ya. Teman-teman yang di Batam ya, ini kesempatan untuk bisa dapat tanah yang bagus ya. Sekali lagi ini dibagi dua, jadi satu ada yang bisa SHM, satunya masih atau hanya di Alasak. Jadi yang SHM terbatas ya, karena zonanya ini ada yang masuk ke zona putih dan zona hijau. Kalau zona putih ini bisa disertifikatkan, kalau zona hijau masih sebatas Alasak, tapi aman aja gitu. Kalau di Bintan ini setahu saya itu 80% surat itu masih Alasak. Alasak itu dari RT, RW, kemudian kelurahan. Tapi itu sudah kuat. Ya. Kalau SHM itu ke BPN ya. Cuma kan itu di zona lahan putih. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau ikut jualkan juga diperbolehkan ya. Ada fee-nya untuk teman-teman. Jadi dalam bentuk kaplingan silakan teman-teman beli di situ. Dalam bentuk hektaran misalnya Ini bekas tanah apa teman-teman nih, Pak? bisa lihat Kalau lah ini di YouTube saya itu ada tanah-tanah yang dijual. Jadi kalau mau ikut memang dulu dapat cuannya ya, pernah dapat di untungnya, loader itu atau teman-teman memang asli? screenshot videonya, kemudian posting Oh, di dalam. medsos ya. Nanti kalau ada yang tertarik, nanti teman-teman hubungi di nomor saya ya, di bio saya tuh Bagus dihubungin, warnanya, ada bagus. nomornya di situ, hubungin, Bagus bang warnanya. ini ada yang Cerah sih. tertarik dengan tanah ini ya. Insya Allah saya amanah Iya. dari mana Jadi itu apa namanya orang yang mau yang nyari, berkebun tuh udah kita siap akan gitu, Mas, ya. bagi fee-nya, Biasanya sih memang bagi hasil dari udah penjualannya. bersih gitu. Jadi Akan menarik jangan kan khawatir dengan pandangan mata apa namanya kalau kita kerjasama, karena saya udah bekerja sama dengan banyak paling berapa tuh orang untuk nilai? dan kita sampaikan ya tanah itu atau keuntungannya kita bagi ya. Jadi ini Dibakar pun kesempatan bisa juga. yang sangat berharga yang kita manfaatkan yang ada untuk bisa kita Bisa dibakar. dapat keuntungan Pas sana ya ya. Nah jual saya udah aja buatkan kayunya. video-videonya, tinggal teman-teman Oke, nanti kreatif saya coba untuk hubungi kawan bisa dulu. memasarkan ini Kalau ke dia teman-teman di luar. Oke, demikian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.